lumayan jauh ya. Rumah Anda kan Pamulang ya. Kenapa Anda mau di Bekasi? Ada Car Sinjapan. Itu kayaknya mobilnya kok simple tapi dilihatnya kena gitu. Damayanti itu akronim sebenarnya Mas. Oke. Damayanti, indah di mata, damai di hati. Namanya capek kan, narik tuh gue ngebut. Ger, gue ngantem balok kayu di jalanan, tuh gue pecah bannya sobek. Jalan, itu kenapa itu? Nggak apa-apa. Padahal dalam hati, aduh kena. Itu ada culik kolong wewe lah namanya orang zaman dulu ya. Terus ya gue nurut. Burungnya hilang. Iya. Tahu gak lu? Makanya mana nggak bisa beli second kan burung. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Anjay. Kita kenalan dulu. Pertama kali gue kira, tadi gue kira tuh ini namanya membingungkan. Nama IG lu Damayanti. Iya. Nama lu? Aska. Jauh banget bos. Ntar kita tanya ya kenapanya ya. Oke. Oke, nama lu Aska. Ini mobil apa dan tahun berapa bro? Oke, salam kenal ya. Oke. Saya Aska. Dengan Suzuki R3, Suzuki Sport, manual 2020. Oke, dan ini 360 dari mobilnya. Ini lebih mentingin looks berarti ya menurut gue ya? Iya. Looks-nya ya. Velgnya pakai apa? Velg pakai Mae. Oke. Mae Riverside itu ring 17, ban 205 45 17. Spek velgnya ring 17 dan apa-apa lagi nih? Kan biasa ada berapa kali depan 7,5 lebar, belakang 8,5 celong jadinya. Nah, ini ngomong-ngomong soal spek velg tuh. Iya. Barusan ada bunyi itu karena ban. Ini udah barusan krang gitu. Oh, pas mundur. Iya. Oh, karena ban. Ban nemu apa tuh? Ban ketemu apa? Fender ya? Itu pas mundur sih kayaknya sisi dalam velgnya itu kayak ada hampir-hampir ke apa sih namanya yang di bawah tuh? Oke. Kayak sasis arem gitu, inner fender gitu. Besi sih kayaknya ketemu. Besi ketemu besi ya. Itu gara-gara apa, bro? Kalau lagi belok aja. Oke, tapi kalau lurus-lurus sih nggak pernah sampai ke aman ya? Aman. I see. Dan kalau mundur doang, maju enggak. Oke. Itu gue heran ya. Oke. Nah, kita ngomongin soal kaki-kakinya. Velg, ban udah nih. Tadi spek bannya belum. Oh iya, ban spek bannya 205 45 17. Depan Acelera PHIR, belakang GTX Pro. Oh, speknya sama tapi brandnya aja yang beda. Iya, karena waktu itu mau ganti yang sama lagi kosong dan kepepet jadi sikat aja nggak ada. Ini ban lumayan tipis ya, 45 ya? Iya. 45 itu berarti mungkin karena mobilnya tinggi. Jadi tuh kayak nggak berasa tipis banget. Tau gak sih kalau di mobil sedan pakai ban tipis tuh berasa batunya nih. Oh iya. Ger. Tapi karena ini mobilnya tinggi mungkin ya. Kita ngomongin soal pernya. Ini juga kayaknya di CPR-in nggak sih? Iya. Iya. Dikit lah. Apa aja yang diubah dari kaki-kakinya? Kalau kaki-kaki shock itu custom. Depan shocknya masih Ori R3. Pernya VW. Terus belakang shocknya Jazz. Pernya VW juga. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, ada beberapa emang sengaja belang. Itu karena eksperimen apa gimana? Kayak tadi shock itu bisa beda depan sama belakang. Itu eksperimen atau gimana? Nah, itu kayaknya di bengkel yang tempat saya ngerjain, Mas. Nah, jadi kan awalnya sebelum mau mendekin mobil, karena ini kan ibaratnya mobil pertama lah, ini tahap saya belajar nih. Sebelum mendekin itu, saya datengin beberapa bengkel kaki-kaki lah. Nanya-nanya. Macam-macam tuh bengkel kaki-kaki yang custom ya, terutama ada yang satu bengkel tuh ada yang depan pakai saya lupa 34 kalau nggak salah. Terus ada yang pakai Cressida, ada yang pakai
Yaris apa, pokoknya hampir setiap bengkel tuh kayak punya racikan masing-masing. Nah kebetulan di bengkel yang saya ganti mungkin racikan yang tepat ini. Oke. Jadi menurut dia ini paling oke. Waktu itu lu minta apa bro? Gue pengen yang penting ceper, apa yang penting nyaman, yang kayak gitu kan ada tuh. Mobil saya nggak bilang ceper kali ya, karena menurut saya ini belum ceper, baru manis aja. Iya. Ya fitment rapih tapi nyaman, setidaknya mepet-mepet orinya lah, nggak jadi yang gerobak banget. Oke. Jadi nggak sampai mepet, sampai nabrak-nabrak gitu ya intinya ya? Ya, walaupun ada sih momen tertentu yang diserot sih belakang. Harian banget gak sih ini mobil? Banget. Mobil capek banget. Seharian apa? Misalnya satu hari, lu dalam satu hari berapa kilometer sih lo habisin? Kalau dalam satu hari rumah kantor itu ya PP 50 kilo lah, Tangsel Jaksel. Ya. Tapi sebelum saya kerja kantoran, ini mobil hampir sebulan sekali, pernah sebulan 2 kali tuh keluar kota terus. Kayak road trip gitu lah. Kemana sih? Kayak misalnya lu paling jauh kemana? Biasanya sih Jateng saya nge-explore. Jawa Tengah. Misal Solo, terus Jogja, tapi enggak dari Solo ke Jogja, enggak. Dari Solo nih, Solo beres, kita pulang Jakarta. Terus kayaknya Jogja enak nih, besoknya lagi Jogja. Jadi makanya gondrong banget. Bener-bener termasuk yang gondrong buat tahun ini? Ya, untuk 3 tahun katanya sih ini termasuk gondrong. Berapa sih kilometernya? Titip ya. Boleh. 117.350. Buat 3 tahun. Iya. Gondrong sih, gondrong. Yaris 2012 baru 120 sekian. Ini lumayan gondrong. Tapi dulu pas lu road trip gitu yang jauh, itu fitmentnya kayak gini atau belum? Oh, belum. Belum ya? Baru sekedar velg aja ganti. Spek velgnya sih nggak beda jauh kayak ini, cuma suspensi standar. Itu aja sih. Gue boleh bagi foto gak? Titik terjauh lu berarti di mana itu? Oh, road tripnya? Ya berarti Jogja lah, Solo. Jogja ya? Lu ada foto nyampe ke Jogja gak? Wah, saat itu nggak kepikiran foto sih. Nggak kepikiran ya? Sayang banget. Tadinya pengen gue insert gitu. Coba gue cari deh. Buat jadi bukti ya? Boleh, coba gue cari Jogja deh. nih. Ya, gitu coba gue cari. Oke, kaki-kaki udah. Kita sudah selesai dengan salvoke kita. Terus lampu. Apa aja yang diubah dari depan? Kalau lampu depan itu headlampnya masih standar. I see. Oke. Terus fog lamp pakai biled. Merek apa ya, lupa gue. Biled, laser plus gitu yang kuning. Penyebarannya bagus gak? Lumayan, apa sih namanya tuh yang di atas tuh ya nggak bikin yang orang dari silau. lawan silau lah, iya. Kalau untuk oke. belakang, stop lamp belakang full sih ganti semua. Ganti apa nih? Model apanya? Jadi ada aftermarket gitu buat R3, buat XL7. Sebutannya apa? Sebutannya stop lamp LED sih. Stop lamp. Jadi ada kayak yang alis nyambungnya gitu dari ujung kanan atas, lurus tengah ke atas kanan kiri. Oke. Iya. Berarti frisnya di atasnya ini ya? Iya. Jadi di atas plat nomor tuh ada lampu nyambung gitu. Kalau gitu berarti bisa gak gue minta foto malamnya tuh lampu belakang? Boleh. Ntar bagi ya, kita insert ya. Karena kalau siang-siang ini pasti kurang kelihatan. Enak ntar kita insert aja pas foto malamnya. Jadi boleh, siap. Si stop lamp Jumawanya. Knalpot, baru ganti ini aja resonatornya sama muffler bolt-on itu mungkin kayak sambungan? Enggak, kalau untuk bolt-on iya. Jadi yang sambungan bolt-on mufflernya, kalau untuk resonnya sih potong sih. Oke, resonnya lu potong nih, lu ganti reson, berarti tengah ya. Terus habis itu bolt-on berarti ujungnya tetap yang standarnya atau gimana? Ujungnya ganti. Ganti merek apa bro? FCK exhaust. Oke, resonnya pakai apa? Sama FCK exhaust juga. Oke, itu brand mana ya? FCK. Mungkin home industry kali ya. Jadi di kisaran daerah Hankam, Bekasi gitu. Oke. Lumayan jauh ya. Rumah Anda kan Pamulang ya. Kenapa Anda modif di Bekasi, ikut acara di Bekasi? Kayak nyasar banget gitu. Di Pamulang banyaknya aber. Banyak ber gitu. Oh iya. Bread. Iya, saya nggak punya. Jadi ya udah, insecure saya jadi orang Pamulang. Fitment atap nih pakai apaan sih nih? Atap pakai crossbar universal sih. Oke. Sistemnya gimana itu? Jepit apa gimana? Jepit Dan yang ke sini pintu. Nggak bikin aja? Enggak sih, ada ini karetnya untungnya dari bawaannya. Bawaan si crossbar. Enak. Lumayan bikin looks-nya jadi manis gitu tanpa harus ngerusak gitu ya. Iya. Emang nggak berencana untuk dikasih sekalian fitment atap nih kayak ada boxnya gitu-gitu? Pengen sih, apalagi sering road trip gitu kan. Nah, ngomongin soal itu, berarti next project lu mau ngapain habis ini? Kalau next project apa ya? Mungkin mau
coba rapiin fitment ban belakang mas. Jujur saya sebenarnya kurang suka. Si bannya jadi ketemu si fender ya? Iya bener. Oke. Tapi by the way kan gue tadi sempat lihat IG lu ya. Iya. Mata nih mobil merah ya? Iya. Iya ya. Berarti sebenarnya headlampnya nggak ori-ori banget lah. Oh iya bener. Ada ubahannya. Jadi ada lampu kecil gitu tuh kalau di R3. Nah itu saya ganti LED merah aja sih. Oke. Jadi lampu senja. Iya. Lampu senjanya aja ya dikasih merah ya. Oke. Itu juga bikin looks-nya gokil sih kalau misalnya malam-malam gitu, ngeri juga ya. Tapi gelap bos, nggak nyalain gede gelap ya. Tapi keren warna merahnya. Emang konsepnya kemana nih? Kok ada merah, ada putih, ada hitam dari fender ya? Iya. Itu konsepnya maunya kemana arahnya? Kalau untuk lampu tadi sebenarnya agak keluar konsep sih, karena kalau untuk lampu jujur sebenarnya pasti ada rasa kepengen lah untuk upgrade lampu. Cuma mungkin karena budget yang ngantri lah ya. Jadi yang tipis-tipis aja dulu deh. Nah kalau untuk konsep, tapi kan looks-nya jadi oke banget kan, jadi serem-serem gitu. Iya. Nah kalau bicara konsep umumnya sebenarnya saya juga bingung nih, ini mobil konsepnya apaan ya. Tapi saya suka banget kalau Mas pernah ngeliat video ada Cars in Japan. Oke. Akun TikToknya ada, Instagramnya ada Cars in Japan. Itu kayaknya mobilnya kok simple tapi dilihatnya kena gitu. Nah cobalah kesini. Dari luar berarti ada yang ketinggalan nggak sama gue? Sama ada oranye-oranye ya di sebelah ya, itu sebutnya lupa, set marker. Oh iya, set markeran lah ibaratnya. Nyala atau tempel itu? Tempel ya. 7.000 perak mas. Okay. Kan ada tuh yang pakai sampai fanatik tuh yang kasih ada kabel gitu-gitu. Yang sampai nyala ya. Iya. Itu tempelan ya? Tempelan aja. Tapi katanya kalau misalnya yang nyala malah kurang oranye, kalau ini oranye lebih nyala gitu kan. Iya. Dari sini ya ini aja lah, ibarat ngelihat orang cakep ada lesung pipitnya, itu aja sih. Iya. Depan belakang ada yang ketinggalan? Udah sih kayaknya. Udah ya? Kalau untuk eksterior udah. Ada cerita lucu tadi, lu sampai dikira lu cewek karena nama akun mobil lu. Iya. Gimana tuh maksudnya? Karena Damayantiknya? Oke, jadi gini. Flashback dikit ya dari yang Mas bilang tadi tentang how to treat your car dan tagline-nya. Oke. Ini juga sama. Jadi kayak lagi ngopi aja, lagi bengong gitu. Terus waktu itu nih mobil habis di coating. Lagi kinclong-kinclong itu. Terus kayak lucu juga nih mobil, kayak manis gitu. Kayak cantik lah. Terus Damayanti itu akronim sebenarnya mas. Damayanti, indah di mata, damai di hati. Jadi kalau ngeliat tuh anjay, sedep juga nih gitu. Tipis-tipis aja lah Damayanti, indah di mata, damai di hati. Itu nama orang kayak keraton yang kayak cantik banget, tau gak sih lo? Iya. Saking cantiknya sampai kayak Damayanti sih, orang paling cantik gitu. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu akronim Damayanti, indah di mata, damai di hati. Damai di hati itu apa? Indah di mata damai di hati kenapa? Iya kalau ngelihat sesuatu yang kita senengin, yang kita capai, kayak butuh beberapa waktu nih buat nabung beli sesuatu. Kalau udah dapet kan kayak gitu. Kayak doang sih, nggak ada kata kayak gitu. Seger. Dari alasan itu, gue pengen nanya balik sedikit lagi. Kenapa lu pilih mobil ini dari mobil lainnya? Maksudnya untuk harga ini ya? Iya. Masih banyak nih pilihan teman-temannya nih. Kenapa lu pilih mobil ini? Kalau untuk alasan spesifik secara mesin atau secara spek mungkin nggak ada ya, tapi lebih ke ini. Jadi dulu itu waktu belum ada mobil di rumah, gua dan keluarga tuh yang rental mobil banget. Jadi kami tuh udah butuh mobil, sedangkan mungkin belum mampu untuk beli mobil. Alhasil dicobain lah semua mobil yang ada tuh di rentalan, yang di kelasnya. Dan paling enak yang saya rasain R3. Enak dalam arti apa nih? Mesinnya, perawatannya, suspensinya? Iya, semuanya. Jadi diborong, Ya itu yang saya heran. Maksudnya saya sebagai yang awam tentang otomotif ya, saat misal pakai mobil rental nih, pakai brand T gitu, yang A, itu lari 100 gitu. Nah pas pakai R3 lari nih, rasanya kayak yang 100 di brand T tadi, tapi kok 120. Jadi kayak enak nih mobil gitu. Nggak gerasa gerusu apa gimana ya? Iya. Bahasainnya tuh gimana ya? Kayak mobilnya tenang tapi nggak kerasa mobilnya udah lewat jauh. Iya bener. Jatuh cintanya karena itu berarti. Iya. Oke. Waktu itu perbandingannya apa aja sih yang paling deket deh, misalnya pas lo pengen beli terus ada ini sama ini paling deket waktu itu? Nyebut merek nggak masalah mas? Nggak apa-apa. Waktu itu sempat kepikiran tuh Nissan Livina yang baru. Itu sebenarnya alasannya sepele sih, karena bokap kan tipikal yang mau kesini sepatunya ini, situ sepatunya itu, dan di Livina tuh katanya ada tempat sepatunya. Itu doang.
rapi orangnya ya. Iya. Oke. Biar tertata ya bawaannya. Oke. Sama apa lagi? Paling dekat itu aja. Itu sama sebenarnya agak jauh sih. Ya Innova sebenarnya, tapi yang second. Ya? Masih punya mobil impian nggak setelah ini? Mungkin agak jauh ya dengan mobil yang dipakai sekarang konsepnya. Ini kan katanya ceper, terus ban tipis bla bla bla. Sebenarnya saya tuh seneng kayak Bundera, VX80. Oke, VX80. Bundera mah nggak tahu apa tuh Bundera. Ada Land Cruiser Bundera namanya. Oke. Jadi dia kayak generasi, kalau nggak salah ya yang saya tahu itu generasinya VX80, cuma yang agak jarang. Modifannya tapi mobil besar dengan modifan ceper atau mobil besar dengan modifan pengen tinggi nantinya? Wah, mungkin biar ngalir aja kali mas. Ngalir aja nanti ya? Ketemunya gimana ya bagusnya gitu. Kalau lu yang sekarang lebih suka modifan Alto apa modifan yang ceper-ceper kayak orang-orang? Alto tuh gimana maksudnya? Alto tuh yang kayak pakai ban gede, off-road, iya. Kalau ini mungkin kalau saya pakai yang tinggi-tinggi mungkin agak kurang cocok kali ya. Oke. Ya, jadinya ya mungkin sekarang aplikasi ini yang fitmentnya didapetin dikit, terus paling gitu aja sih mas. Oke. Jadi di velg sebelum ini, di velg sebelum Mai ini, itu gue pernah kayak balik lembur gitu, itu kayak sekitar jam 1:30, jam 2 pagi gitu. Oke. Namanya capek kan, narik tuh gue ngebut. Ger, gue ngantem balok kayu di jalanan, tuh gue pecah bannya sobek. Untung gue gak kenapa-napa. Oh iya, gue pernah dengar kata siapa ya, musuh dari velg racing adalah balok kayu. Iya. Dan bener ya? Dan itu ngalamin mas, ya Allah itu. Oke. Itu sobek ban. Patah? Velg? Ngelihatnya kayak agak retak gitu, mungkin kata tukang velgnya sih nggak apa-apa. Cuma yang namanya kita belum ngerti ya, takutnya ada kenapa-kenapa, udahlah. Ada yang ini, kebetulan ini juga ada sesuatu, saya dengan velg ini, akhirnya udahlah sikat ganti gitu. Ada momen goodnya nggak yang nggak bisa gue lupain gitu? Momen goodnya ya paling ketemu keluarga sih, keluarga jauh yang tadinya masih bokap tuh buat nyambangin keluarga itu nggak bisa karena nggak punya kendaraan, akhirnya sekarang jadi bisa rutin. Paling gitu sih mas. Iya. Jadi lebih banyak tempat yang bisa dieksplor. Iya, benar banget. Bokap kan ya bisa dibilang dari kampung lah, terus ngerantau ke Jakarta. Nah kalau lagi pulang ke kampung itu ya paling, terutama nyokap sih kayak lagi jalan, itu kenapa itu? Nggak apa-apa. Padahal dalam hati, aduh kena. Yang bawah lah, yang apalah. Kena paling parah lu yang waktu itu atau pernah yang lebih parah lagi? Itu sih paling parah. Yang kena balok itu ya? Ya, kalau untuk yang sampai pecah ban itu paling parah. Iya. Alright. Luar biasa ceritanya, panjang sekali kita ngobrol 20 menit lebih. Ini saya belum nyeritain velg ini. Kenapa milih velg ini? Boleh dong, kenapa? Oh, boleh. Kenapa milih? Jadi waktu saya kecil nih, kisaran SD lah. Kelas 5 SD itu, jadi setiap hari Jumat ada pelajaran tambahan. Yang tadinya pulang sekolah tuh jam 3 sore, ini jadi kayak kisaran maghrib lah, udah gelap gitu. Tambah 3 jam. Iya. Itu kan, jadi gue tuh dari SD ke rumah tuh jauh lumayan. Jadi harus naik angkot 2 kali, naik ojek sekali. Gue banget tuh, dulu SD gue juga naik angkot. Nah iya makanya 16C. Gue masih inget. Oke, lanjut. Nah terus di teman sekelas gue ada tetangga. Dan dia dijemput sama nyokapnya. Terus Aska udah kamu bareng tante aja, tante kesian lihat kamu naik angkot sendirian maghrib kita diculik kolong wewe lah namanya orang zaman dulu ya. Terus ya gue nurut. Iya. Tahu gak lu? Makanya mana nggak bisa beli second kan burung. Terus ya udah tuh, ayo udah tante, Aska ikut tante. Dianterin tuh sama nyokap teman gue itu sampai rumah. Nah pas dari kelas mau ke parkiran itu kayak, ini kok mobil keren ininya. Mungkin saat itu nyebutnya roda kali ya, ban, karena nggak tahu nama velg. Jadi mobilnya itu Kijang SGX, Kijang kapsul SGX, warna biru, gue inget banget, velgnya Mae. Itu gue yang masih kecil belum paham apa-apa, kayak kok lucu velgnya kayak piring gitu. Lurus ya, rata gitu ya. Kok lucu velgnya kayak piring. Nah terus udah tuh sejak lulus nggak ketemu. Kijang gitu ya? Kijang yang bulat gitu? Iya kayak gitu kan? Bener. Oke. Cuma mungkin sama orang tuanya temen gue tuh entah diapain pokoknya, dan velgnya Maya gitu. Nah udah tuh lulus nggak ketemu lagi sama temen gue itu. Nah yang pas habis kejadian nginjek balok tadi sampai pecah ban, pas lagi spuring balancing, kok ada Mae? Ini velg yang gue cari nih. Pas gue deketin, oh namanya Mae. Tanya harga, waduh belum sanggup nih. Oh dulu lu belum tahu namanya Mae ya dulu ya? Belum tahu si velg ini Mae ya? Iya, karena
namanya masih kecil kan, cuma ngeliat mata udah gitu, cuma inget memori secara bentuk aja. Ya udah tanya-tanya harga, wah nanti deh, tahan dulu gitu, belum ada budgetnya. Gue nggak bisa tidur mas. Takut diambil orang ya. Berapa lama akhirnya dari nggak bisa tidur itu sampai purchase seminggu. Nggak bisa tidur. Tapi waktu itu gimana? Pas lu dapet itu langsung oke, pas barang itu masih di situ atau ada drama-dramanya lagi? Enggak. Untungnya mas. Alhamdulillah langsung masuk. Oke, like, comment, subscribe video ini kalau kalian suka, nggak suka di dislike. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Thank you bro. Oke, makasih banget mas. Jangan lupa masuk kuping kiri, kita luar, kita modif lagi. Modif. Bye.